Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di bab matriks ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas inverse matriks untuk SPL. Setelah kalian di matriks belajar determinan, inverse, ternyata kalian mengetahui di pertemuan kemarin bahwa inverse matriks itu salah satu kegunaannya adalah mencari penyelesaian untuk sistem persamaan linear. Nah, yang sebelum-sebelumnya kalian cuma tahu SPL dua variabel itu hanya bisa diselesaikan dengan cara eliminasi substitusi atau dengan grafik. Maka minggu lalu kalian dapat ilmu baru bahwa dengan menggunakan inverse matrix ternyata bisa kok menyelesaikan SPL. Nah, selain dengan dua cara yang tadi atau tiga cara yang tadi, nah ada satu lagi, SPL ini ternyata bisa diselesaikan dengan determinan. Nah, makanya judul hari ini adalah determinan untuk menyelesaikan masalah SPL. Ya. Oke. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kalian diharapkan mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan determinan. Artinya konsep determinannya masih ingat dong. Kalau ada sebuah matriks A isinya adalah A, B, C, D, maka det A adalah apa yo? Ya, AD min BC. Ya, kita flashback dulu materi minggu lalu tentang inverse matrix untuk SPL. Ya, minggu lalu salah satu di antara penggunaan inverse matrix adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Tentu saja teknik penyelesaiannya dengan aturan persamaan matriks. Jadi kalau ada sebuah persamaan A1X tambah B1Y sama dengan C1, kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2, maka kita rubah ke dalam matriksnya menjadi A1B1, A2B2 dikalikan dengan XY, kemudian sama dengan C1C2. Jadi yang asalnya bentuk SPL-nya seperti ini, sistem persamaan linearnya seperti ini, maka kita tuangkan dalam bentuk matriks seperti ini. Lalu di sini hanya ada variabelnya, hanya ada koefisiennya saja, variabelnya sebagai pengali, dan untuk hasil konstanta tetap di sebelah kanan. Oke, dengan prinsip perkalian matriks dan inverse-nya, kemudian identitas yang kita pelajari minggu lalu, maka diperolehlah bahwa XY itu sama dengan 1 per AD min BC, kemudian ini adalah inverse dari matriks yang depan ya. Oke, jadi ini inverse matriks yang depan, jadi posisinya berubah, B2 sama A1-nya dia tukeran, kemudian B1 dengan A2-nya ganti tanda plus jadi min. Dan dikalikan dengan C1C2. Sehingga nanti kita peroleh X1-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ingat ya, masih anget kan baru ngerjain latihan soalnya ya. Oke. Selain dengan persamaan matriks, teknik penyelesaian sistem persamaan linear juga dapat dilakukan dengan determinan matriks. Kita lihat aturannya seperti apa. Jika kalian punya matriks A, itu isinya adalah A, B, C, D. Maka ingat ya bahwa det A itu kita tulis seperti tanda mutlak. A, B, C, D itu sama dengan AD min BC. Kali silang ya, AD min BC. Jadi kalau ada seperti ini, kita punya sistem persamaan linearnya A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat determinan matriks untuk SPL. Jadi determinan kuncinya. Kemudian membuat determinan matriks untuk variabel X. Membuat determinan matriks untuk variabel Y. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat cara-caranya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Membuat determinan matriks untuk SPL yang diberikan.
Jadi determinan intinya dulu ya. Kalau tadi ada persamaan seperti ini, A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, maka nanti yang menjadi D-nya, determinannya, itu adalah kita ambil koefisien untuk yang X, jadi A1, A2 di sini tulis ulang. Kemudian B1, B2 kita tulis ulang juga. Sehingga nanti si determinan itu kan determinannya adalah A1 B1 A1 B2 dikurangi B2 B1 A2. Jadi silang aja ya. Kita lihat. A1 B2 dikurangi B1 A2. Itu determinan yang pertama. Determinan SPL-nya. Kemudian yang harus kita cari yang kedua adalah membuat determinan matriks untuk variabel X. Kalian perhatikan lagi. Oke, kita salin ulang yang tadi ya. Nah, karena kita mau cari X, berarti di sini X-nya ditutup dulu. Koefisien X-nya nggak dipakai. Koefisien X-nya kita ganti dengan C. Jadi si C pindah ke sini. A1 diganti dengan C1, A2 diganti dengan C2. Sehingga nanti determinannya menjadi tanda mutlaknya itu C1 C2, B1 B2. Si A1 A2-nya diganti. Ini untuk variabel X. Sehingga dx-nya adalah C1 B2 dikurangi B1 C2. Selanjutnya, kita akan membuat determinan matriks untuk variabel Y. Ya, kita salin ulang lagi yang tadi. Sekarang, karena kita mau cari Y, maka yang ditutupnya adalah yang koefisien Y. Yang koefisien X-nya tetap dipakai, karena koefisien Y-nya ditutup, maka diganti dengan C1 C2. Jadi tulisannya bahwa DY itu adalah A1 A2, kemudian C1 C2. Karena B1 B2-nya kan dihitamkan ya, dihilangkan. Sehingga D-nya adalah A1 C2 dikurangi C1 A2. Sepertinya ini perlu di screenshot, difahami dulu. Oh iya, kalau D itu carinya D itu karena dia D doang, maka ya udah koefisien X, koefisien B tuliskan. Kalau yang dx, yang koefisien X-nya ditutup. Terus gimana dong? Ganti aja sama konstanta C1, C2. Kalau untuk variabel Y, Y-nya ditutup koefisien Y-nya, maka tinggal ganti dengan C1, C2. Untuk determinannya sendiri maka itu sudah tahu ya rumusnya ya, ada min BC itu kali silang. Jadi yang belum paham boleh pause atau di screenshot dulu. Oke, ini baru determinannya ya, baru setengah jalan. Nah, selanjutnya, jadi kalau ada soal SPL-nya kayak gini, kalian dapat D-nya tadi ya, kemudian kalian dapat DX-nya, kalian dapat D-nya. Ini hanya menyalin ulang yang di slide sebelumnya. Nah, X sendiri itu bisa dicari dengan DX per D. Dan untuk Y itu dapat dicari dengan DY per D. Gitu. Bisa dipahami? Boleh agak pelan-pelan, disimak baik-baik. Kalau takut kecepatan ya di pause dulu atau di screenshot, nanti bisa dicek setelah ini. Oke, setelah tadi kita membahas langkah-langkah untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan konsep determinan atau metode determinan, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya, biar lebih paham. Oke, ada contoh soal. Tentukan penyelesaian sistem persamaan 2x min 3y sama dengan 8 dan x tambah 2y sama dengan negatif 3. Ya, ingat-ingat langkah yang tadi harus kita lakukan.
ada mencari apa? Cari determinannya. Kemudian nanti ada untuk mencari X, bagaimana, mencari Y bagaimana. Langkah pertama adalah kita buatkan dulu ya SPL-nya, karena ini masih soal cerita, maka kita salin ulang saja. 2X min 3Y sama dengan 8, X tambah 2Y sama dengan negatif 3. Untuk apa? Untuk memudahkan kita membuat determinan. Karena kalau misalkan dibuat ke bawah begini kan kita tahu koefisiennya ya. Kalau ke samping gini mungkin agak lebih bingung. Untuk determinan yang pertama, determinan yang intinya itu kan berarti koefisien dari X dan Y. Berarti 2, negatif 3, 1 dan 2. Maka tuliskan 2, negatif 3, 1 dan 2. Dengan cara determinan kita bisa langsung 2 dikali 2 dikurangi negatif 3 dikali 1. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 2, 4, negatif 3 dikali 1, dinegatifkan lagi jadi positif, jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini untuk determinannya. Selanjutnya kita akan mencari dx. Ingat, kalau cari dx, maka x-nya hilangkan ya. Maka koefisien x-nya kita ganti dengan yang C1, C2 tadi. Maka 8 dan negatif 3 pindah ke depan. Oke, 8 negatif 3, y-nya tetap min 3 dan 2. Jadi untuk dx-nya tulisannya 8 negatif 3 negatif 3 2. Dengan kali silangnya kita kalikan 8 dikali 2 dikurangi negatif 3 dikali negatif 3. 8 dikali 2 dikurangi negatif 3 kali negatif 3. Sehingga hasilnya 8 dikali 2 16, negatif 3 dikali negatif 3 9, min 9, 16 dikurangi 9, 7. Oke, selanjutnya kita mencari apa? Ya, DY. DY itu berarti kan ditutup Y-nya ya, sehingga 21 tetap tulis 21. Nah, si yang Y-nya kita ganti dengan C1, C2. 8 negatif 3. 8 negatif 3. Tinggal kali silang. 2 dikali min 3 dikurangi 8 dikali 1. 2 dikali min 3 dikurangi 8 dikali 1. Itu sama dengan min 6 dikurangi 8 ya. Negatif 14. Ya, dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi, maka kita bisa memperoleh D, dx, dy. Ini baru setengah jalan ya. D-nya 7, dx-nya 7, dy-nya negatif 14. Next, dari perhitungan determinan diperoleh bahwa D-nya 7, dx-nya 7, dy-nya negatif 14. Oke, sehingga X itu kan dx per D. Ya udah, tulis aja 7 per 7 sama dengan 1. Y-nya adalah dy per Y. Itu sama dengan negatif 14 per 7 sama dengan negatif 2. Sehingga diperolehlah himpunan penyelesaiannya X itu sama dengan 1, Y-nya sama dengan negatif 2. Kalau kalian masih ingat, soal yang barusan itu sama dengan soal minggu lalu yang pernah Ibu berikan. Kalau minggu lalu kita mengerjakan dengan cara inverse matrix. Minggu sekarang kita mengerjakan dengan cara determinan. Dengan cara determinan hasilnya adalah X-nya 1, Y-nya min 2. Kita lihat slide minggu lalu. Apakah jawabannya sama? Nah, soalnya sama ya. Ini yang minggu lalu kan? Ibu bukakan lebih cepat karena ini sudah. Yes, hasilnya sama ya. 1 dan negatif 2. Jadi dengan cara, nah X-nya 1, Y-nya negatif 2. Sama dengan yang barusan. Artinya apa? Penyelesaian SPL dengan menggunakan inverse matrix maupun dengan menggunakan determinan itu hasilnya akan sama. Demikian juga kalau kalian menyelesaikan dengan cara eliminasi substitusi. Jadi kalian boleh bikin kelompok kecil misalkan bertiga nih.
bikin grup bertiga dengan satu soal. Si A pakai eliminasi, si B pakai inverse, si C pakai determinan. Ya, silakan kerjakan, misalkan dalam waktu 5 menit. Ternyata jawabannya beda-beda. Dengan soal yang sama, si A masih segini, si B segini, si C segini. Artinya apa? Kemungkinan itu ada yang salah kan ya? Jadi kalau soal yang sama dengan cara apapun, jawabannya atau hasilnya itu akan sama. Cek ulang langkah-langkahnya, mungkin di inverse-nya ada salah mengalihkan, mungkin di determinannya ada salah menjumlahkan gitu ya. Oke. Lebih paham dengan contoh soal? Mudah-mudahan semakin terang benderang setelah diberikan contoh soal ya. Oke. Jadi pisau itu kalau pengen tajam harus diasah ya. Nah, demikian juga dengan otak kalian. Biar kinclong, biar tajam itu harus diasah. Gimana caranya? Latihan soal. Oke. Untuk latihan, silakan kalian selesaikan soal berikut dengan cara determinan. Ingat ya, kalian tahu dengan cara eliminasi nggak bisa. Di sini kita lagi belajar determinan. Silahkan selesaikan dulu dengan cara determinan. Mau pakai inverse aja yang minggu lalu, nggak bisa. Ini selesaikan determinan dulu pokoknya mah. Biar apa? Biar tahu kalian paham gak sih apa yang sudah dipelajari barusan. Gitu ya. Oke. Ada 3 soal. Kalau ada waktu kita kerjakan dulu soal yang pertama sekarang. Nanti soal 2-3-nya boleh diselesaikan di rumah. Tapi ketiga soal ini nanti tetap kalian tuliskan di buku catatan lalu dikumpulkan di GC ya. Oke. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, boleh nanti kita diskusi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.